Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hildatul Hokmatinah dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Rita Intan Anggraini MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling. Mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, kita bahas dulu pengertian tentang bimbingan dan konseling. Jika bimbingan adalah bimbingan sebagai pendidikan dan perkembangan yang menekankan proses belajar yang sistematik, sedangkan konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Asas-asas bimbingan konseling selanjutnya. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas alih tangan kasus. Dan yang terakhir, asas tutwuri handayani. Yang selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan, yaitu pencegahan timbulnya masalah. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu tentang diri klien, lingkungan klien, dan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, fungsi perbaikan atau pengentasan, yaitu mengatasi masalah lain yang tersisa. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu potensi dan kondisi untuk menghadapi permasalahan. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, yaitu pembelaan atas pengingkaran hak-hak. Tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri. Dan yang kedua, pengembangan yang mengacu pada perubahan positif pada diri individu. Jenis layanan bimbingan konseling di PAUD. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan bimbingan individual. Jenis layanan bimbingan konseling di PAUD yang selanjutnya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Dan yang terakhir, layanan mediasi. Strategi layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, strategi layanan dasar. Yang kedua, strategi perencanaan individual. Yang ketiga, strategi layanan responsif. Dan yang terakhir, dukungan sistem. Karakteristik anak usia dini secara umum.
Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, memiliki pribadi yang unik. Yang ketiga, berpikir konkret. Yang keempat, egosentris. Yang kelima, senang berfantasi dan berimajinasi. Yang keenam, aktif dan energik. Yang ketujuh, berjiwa petualang. Yang kedelapan, belajar banyak hal menggunakan tubuh. Karakteristik anak usia dini secara umum yang selanjutnya. Yang ke-9, memiliki daya konsentrasi yang pendek. Yang ke-10, bagian dari makhluk sosial. Yang ke-11, spontan. Yang ke-12, mempunyai semangat belajar yang tinggi. Yang ke-13, kurangnya pertimbangan. Yang ke-14, masa belajar yang paling potensial. Dan yang terakhir, mudah sekali frustasi. Bimbingan pribadi sosial. Apa itu bimbingan pribadi sosial? Bimbingan pribadi sosial adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh seseorang ahli kepada individu atau kelompok dalam membantu individu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi sosial seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik, dan pergaulan. Bimbingan belajar anak usia dini. Dengan mengikuti bimbingan belajar anak usia dini, anak akan dibimbing sang pengajar untuk mengenali huruf dan angka, sampai anak bisa membaca dengan lancar dan bisa berhitung dengan cepat. Cara belajar anak usia dini. Yang pertama, kita harus kenali dulu gaya belajar anak. Dan yang kedua, ciptakan rasa nyaman dan bebas secara psikologis. Karena anak suka belajar tuh sambil bermain. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa Hilda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.